Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang saya hormati Bapak Rois Syuriah NU Sumatera Barat, yang saya banggakan Ketua Wilayah NU Sumatera Barat sekaligus Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Dr. Genefri, dan seluruh jajaran Ru'asai Syuriah, Mustasyarin, pengurus harian, pengurus cabang seluruh Sumatera Barat, dan seluruh para guru besar, para dosen, mahasiswa, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa silaturahim, silatul arham antara kita sama dalam rangka tadabbur, ya, melakukan kontemplasi kemuliaan, kebesaran bulan suci Ramadan. Pertama, saya ingin menyampaikan kata puasa. Puasa itu kata kerjanya soma yas. Nah, kosa katanya ada dua. Siam dan saum. Siam atau saum. Tapi bahasa Arab itu begitu beda hurufnya, beda katanya, pasti maknanya pun ada beda. Arti karena yang beda. Pertama, makna siam. Siam itu adalah, yang kita tahu salah satu rukun Islam kita, menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa selama 1 bulan Ramadan. Di siang hari, dari imsak sampai ghurub syams, sampai maghrib. Itu yang siam. Tapi siam itu kurang berarti, kurang bernilai, belum utama lah kalau tidak dibarengi, disempurnakan dengan saum, mencegah diri dari hal-hal yang negatif, terutama mencegah lisan kita, ucapan kita. Di bulan Ramadan ini jangan mengumbar perkataan yang jelek, adu domba, fitnah, menggunjing, membuli, menghina. Itu semua larangan Allah dalam Al-Quran. Mencegah semua itu namanya saum. Nah, kemudian saum ini juga harus kita lakukan di luar bulan suci Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini kita menjalankan siam dan saum. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, saum saja. Dalam hadis qudsi mengatakan, saya tidak membutuhkan laparmu dan hausmu. Kalau kamu tidak meninggalkan perkataan yang keji, perkataan yang kotor, maka tidak ada artinya laparmu dan hausmu itu. Nah, oleh karena itu, kalau siam, sekali lagi, siam ini khusus puasa bulan Ramadan. Kalau saum, sepanjang hidup kita harus kita punya prinsip saum dari hal-hal yang negatif. Dalam Al-Quran juga ada cerita ketika Sayyidah Maryam melahirkan Sayyidina Isa tanpa bapak, tanpa ayah. Ketika menggendong bayi masuk kembali ke kampungnya, mereka bertanya, mereka menggunjing, apa ini yang kamu lakukan ini? Dia menjawab, inni nadhartu lirrahmani sauma. Saya nazar saum. Artinya apa? Saya tidak akan menjawab pertanyaanmu. Biar bayi ini sendiri yang akan menjawab. Biar ini yang akan jawab nih. Anak kecil ini, si bayi ini. Maka mukjizat Nabi Isa itu bayi yang bisa berkata. Masih di pangkuan ibundanya, Siti Maryam. Nah, dengan demikian kesimpulannya, puasa adalah merupakan tarbiyah ilahiyah, pendidikan penggemblengan dari Allah yang sangat efektif kepada seluruh umat Islam agar mempunyai karakter yang terpuji, akhlakul karimah. Maka sering saya katakan, laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat wa innamal Islam dinul ilma thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah.
Islam bukan hanya teologi dan ritual ibadat saja, tapi Islam, agama intelektual, agama peradaban, kebudayaan, kemajuan, akhlakul karimah, puncaknya adalah kemanusiaan. Maka percuma kalau ada orang di antara kita, misalkan, yang menjalankan ibadah benar, rajin sholat, puasa, zakat, haji, umroh, akidah kita pun benar, tauhid, tapi akhlaknya jelek, tidak ada rasa kemanusiaan, tidak ada rasa saling tolong-menolong, santun, ramah dengan teman, mulutnya kotor, suka menghina, suka membuli, suka memfitnah, adu domba, namimah, ghibah, hasad, percuma itu teologi dan ibadahnya. Nol, tidak ada artinya iman dan Islamnya kalau tanpa dibarengi dengan akhlakul karimah. Nabi Muhammad sendiri dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Dalam ayat lain dikatakan, wa bil mu'minina raufur rahim. Muhammad mempunyai sifat sangat santun, sayang kepada semua orang mukmin. Ayat lain mengatakan, ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah bulan Ramadan, Nabi Muhammad masuk kota Makkah dengan penuh kemenangan. Semua orang Mekah yang tadinya menghina, menyakiti, mencaci maki, bahkan membunuh beberapa sahabat Nabi Muhammad, dimaafkan. Tidak ada balas dendam. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari nyambung kembali silaturahim. Karena seluruh kota Mekah itu famili semua dengan Nabi Muhammad. Semua satu suku Quraisy. Maka mereka berbondong-bondong menemui Nabi Muhammad dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau memang orang yang mulia, anak dari ayah seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Yang mulia apanya? Akhlaknya. Turunlah ayat Quran, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Karena perangaimu yang santun, akhlakmu yang mulia, ramah, pemaaf, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu congkak, sombong karena kamu menang masuk kota Makkah, balas dendamlah, sombong, kasar, dan faddu min haulik, niscaya masyarakat Mekah lari meninggalkan kamu Muhammad. Ini pujian Allah kepada Muhammad. Apa yang dipuji? Akhlaknya, karakternya. Bukan agama, teologi dan syariatnya, bukan. Oleh karena itu dalam syair dikatakan, Ahmad Shauqi Beg, seorang penyair Mesir, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa itu tergantung akhlaknya. Akhlaknya baik, martabatnya tinggi, akhlaknya hancur, martabatnya hancur. Enggak dihargai orang. Walaupun bangsa itu beriman pada Tuhan, tauhid, menjalankan syariat Islam, sholat, tapi kalau satu sama lain perang saudara tidak berkesudahan, satu sama tidak pernah solid, tidak pernah saling memaafkan, permusuhan perang saudara 40 tahun, antar suku, antar partai politik, antar kelompok, walaupun semua tauhid, walaupun semuanya itu menjalankan syariat Islam, itu percuma, martabatnya hancur di mata dunia internasional, tidak punya martabat di mata dunia internasional. Oleh karena itu, syair ini mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu, bukan wa innamal umamul adyanu, bukan martabat bangsa itu agamanya, tauhidnya, bukan, akhlaknya. Sementara kita melihat beberapa negara bangsa tidak tauhid pada Allah, agamanya non-muslim, tidak tauhid, bahkan musyrikin lah, tapi akhlaknya baik, budayanya baik, solid, nggak pernah damai, nyaman, aman, tentram, kayak negara Swedia, Swiss, atau negara Skandinavia lah. Itu aman, tentram, adil, tenang, tidak ada kriminal, nggak ada korupsi, nggak ada saling perang saudara. Betapa kita menghormati bangsa mereka seperti ini. Kita yang tauhidnya benar, syariatnya benar, malu, kalah jauh dengan mereka yang kita anggap tauhidnya keliru, agamanya keliru, teologinya salah, syariatnya nggak benar, dan mereka berakhlak, berbudaya. Sebenarnya kita umat Islam harus lebih baik dari mereka, karena kita punya panutan yaitu Rasulullah SAW, dan punya kitab suci Al-Quran. Nah, kembali ke masalah saum. Nah, puasa ini sebenarnya mendidik, menggembleng kita semua
agar berakhlakul karimah. Jujur. Nah, kalau kita haus, lapar, nggak minum, nggak makan, paling nggak ada yang tahu, berarti jujur. Nah, kalau minum ya berarti nggak puasa. Maka puasa ini mendidik kita agar kita ikhlas, berperilaku jujur, tidak berkhianat. Nah, Al-Quran dalam surat Al-Hadid ayat 16 mengatakan firman Allah, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ayat ini Allah bertanya kepada orang mukmin, kita semua ini yang sudah beriman. Yang ditanyakan bukan berapa ratus rakaat kamu tahajud, berapa miliar kamu sedekah, berapa masjid kamu bangun, berapa kali kamu haji atau umroh, berapa khatam kamu baca Quran. Itu semua baik, Tapi ayat ini tidak bertanya tentang itu. Ayat ini bertanya bagi orang mukmin, kapan memiliki hati yang khusyuk? Masalah hati ini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Yang ditanyakan bukan berapa kali kamu sholat, bukan berapa masjid kamu bangun, berapa yatim piatu kamu bantu, berapa kali kamu haji, bukan. Tapi hati, kapan kamu menjadi hati yang khusyuk. Nah, khusyuk apa? Lidzikrillah, zikir kepada Allah. Ingat pada Allah. Zikir bukan hanya lisan, bukan hanya oral, tapi hati harus selalu zikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haqq. Dan sampai kapan hati orang mukmin layak menjadi tempat bersemayamnya kebenaran. Bagaimana kita berusaha hati kita ini menjadi tempatnya kebenaran. Hal-hal yang positif. Kalau dalam istilah Ihya Ulumuddin, istilah Imam Ghazali, munjiat. Hal-hal yang positif. Taubat, wara, zuhud, tawakal, ridho, syukur, tumakninah, istiqomah, ma'rifat. Kapan tuh hati kita diisi dengan itu? Puncaknya kebenaran, haqiqatul haqa'iq, ummul haqiqah, induknya hak adalah Allah itu sendiri. Artinya, kapan hatimu wahai orang beriman layak menjadi tempatnya Allah? Ini bahasa kiasan ya, bukan bahasa Allah tempat, bukan. Kapan hatimu layak menjadi tempatnya kebenaran? Puncaknya kebenaran adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu, Al-Quran melanjutkan, memberi contoh, jangan sampai seperti umat terdahulu. Umat Nasara dan Yahudi, mereka punya agama, mereka punya nabi, punya kitab suci, punya syariat, punya undang-undang, aturan, tapi hatinya keras, angan-angannya panjang, tidak lepas dari hedonis, egois, takabur, ya, tamak, rakus, sombong. Maka walaupun mereka punya agama, walaupun mereka punya kitab suci, walaupun mereka punya nabi, tapi wa katsirum minhum fasiqun, sebenarnya mereka kebanyakan tergolong orang yang fasik. Jangan-jangan kita termasuk itu, jangan-jangan. Kita punya kitab suci, kita punya agama, kita punya syariat, kita punya ibadah, tapi hati kita keras, angan-angan yang nggak pernah tuntas, ya, kemauan yang nggak pernah habis, ya, kepentingan nggak pernah selesai, tamak, rakus, egois, hedonis. Wah, kita termasuk wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan kita termasuk orang fasik, padahal kita sholat ya, haji ya, umroh. Kalau hatinya kotor, kalau hatinya isinya muhlikat, hal-hal yang negatif, sombong, hasud, dengki, sum'ah, fitnah, adawah, baghdha, su'udzon, itu namanya muhlikat. Kalau yang tadi sabar, tawakal, itu namanya munjiat. Kalau hati kita isinya muhlikat, percuma kita menjalankan syarat Islam, menjalankan ibadah, ritual, kalau hati kita isinya muhlikat. Dan dalam hati itu, sedikit masalah hati, dalam hati itu yang paling penting adalah apa? Yang paling dekat bagian hati adalah basirah. Basirah itu the eye of heart, inside ya, outside. Jadi mata hati, mata batin. Kalau mata yang kita mata kasar namanya basar, kalau hati basirah. Dalam Al-Quran dikatakan balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu punya basirah, setiap manusia. Apa basirah itu? Untuk apa basirah itu? Fungsinya apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa hadainahun najdain.
qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Mata hati itu fungsinya untuk membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana adil, mana zalim. Semua orang tahu, semua orang tahu. Jangankan orang yang sekolah, yang nggak berpendidikan pun tahu. Jujur itu benar, kalau khianat itu salah, jujur itu baik, kalau bohong, menipu itu keliru, salah, itu jelek, akur itu baik, bertengkar itu jelek, semua orang tahu itu. Itu dari mana taunya? Dari basirah. Kalau sudah tahu seperti itu dari basirah, maka basirah akan estafet pada bagian qalbu yang kedua, namanya domir, atau bahasa Inggris namanya conscience. Nah itu domir itulah yang akan menerima pendapatnya basirah, ini benar, ini salah. Nanti domir itu akan mengeluarkan perintah atau larangan. Kalau kamu sudah tahu itu benar, jujur itu benar, if'al, lakukan, do it, jalankan. Kalau kamu sudah tahu korupsi itu salah, don't do that, la taf'al. Itu yang bersuara itu namanya domir namanya. Dalam hati kita semua ada semuanya itu. Kalau tahu, jujur itu baik, adil itu baik, akur itu baik, bersatu itu baik, if'al, lakukan itu, do it. Kalau tahu bertengkar itu jelek, hasud, dengki, permusuhan itu jelek, sesama umat Islam misalkan, sama saudara, bertengkar jelek, la taf'al, don't do that. Itu yang bersuara itu namanya conscience, domir. Kalau sudah domir itu bersuara, kemudian kita melakukan sesuai dengan suara domir tadi, maka akan ada suara fuad. Fuad apa? The depth of heart, nurani, yang akan memberikan vonis, kamu benar. Kamu sudah tahu, jujur itu baik. Kemudian kamu jujur, maka vonis, ada suara dari hakim yang vonis, kamu benar. Kamu tenang, kamu happy, kamu enjoy. Udah, sakinah, kamu tumakninah. Tapi kalau kata domir, korupsi itu salah, kemudian jangan dilakukan. Kita lakukan korupsi, maka hakim akan bersuara keras, menjalin vonis, kamu salah. Kamu salah. Kamu kurang ajar. Kita hidupnya akan gelisah. Tidak bisa tidur. Karena hakimnya nggak bisa disuap. Hakimnya nggak bisa dimanipulasi. Nggak bisa dibohongin. Siapa hakimnya? Domir. Depth of heart. Hati kita sendiri, nurani kita sendiri. Yang bersuara kamu salah atau kamu benar. Nah, disinilah agama sangat penting. Bagaimana mendorong agar kita mempunyai zauk, intuisi yang cerdas. Intuisi yang sebagai media yang selalu menerima khawatir, limpahan, direct illumination dari Allah, yang bahasa agama namanya hidayah, petunjuk, itu namanya direct illumination, yang diterima oleh zauk, intuisi yang ada dalam kalbu kita. Itu kalau kita ikutin hidayah itu, dan kita dapat hidayah dan kita ikuti, maka kita menjadi umat atau menjadi manusia yang berbahagia, tenang, nyaman, damai dengan diri kita, damai dengan keluarga, damai dengan lingkungan, damai dengan seluruh dunia. Ini sebenarnya hakikatnya hati kita harus seperti itu sebenarnya. Kalau tidak, nah disinilah kalau tidak. Sudah tahu salah, dan domir mengatakan jangan lakukan. Kalau kita lakukan, maka dimulai dari pertama kali kita merasa salah, gelisah. Lama-lama sudah terbiasa, maka akan kebalik-balik. Nanti menganggap yang benar itu keliru, desa, kampungan, segitu ada kesempatan baik, kalau kamu nggak mau ngambil, ini kesempatan baik, belum tentu terulang, kamu nggak mau ngambil, malah kita menyalahkan orang yang benar. Ada teman benar, malah kita salahkan. Yang salah dianggap benar, dianggap manusiawi, dianggap maklum, kita korupsi dikit-dikit, maklum. Kalau nggak mau korupsi, kampungan, desa, kamu nggak ngerti, nggak pengalaman kamu ini, kurang pengalaman, nggak mau korupsi, ambil dikit aja nggak mau. Nah ini kebalik-balik sudah, yang benar dianggap kampungan, yang salah dianggap manusiawi, maklum lah itu. Nah ini sudah kebalik-balik, namanya yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Kalau sudah seperti ini, itu namanya dhalun mudillun, orang yang sesat dan menyesatkan. Nah, kalau kita lihat, saya tidak menuduh siapa-siapa, di kita ini, di Indonesia ini banyak sekali orang seperti ini, yang salah dianggap keliru, yang dianggap benar, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap keliru, dianggap ketinggalan zaman, nggak mau ngambil, nggak mau ikuti zaman, ketinggalan kamu ini. Malah bahkan kalau ada temannya benar diketawain, ada teman satu kantor kok jujur bersih diketawain, diajak salah nggak mau diketawain. Bahkan kita nggak suka
teman dengan orang benar, berteman, bergaul dengan orang jujur, bersih, nggak suka. Maunya berteman dengan yang mau sama-sama korupsi, sama-sama menyimpang. Ini sudah berarti, sudah fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Artinya ada penyakit, setiap hari malah tambah penyakitnya. Khatamallahu ala qulubihim, jadi nanti hatinya bisa tertutup dari hal-hal yang benar, hal-hal yang hak. Sekali lagi, Ramadan merupakan pendidikan yang sangat efektif agar kita menggugah hati kita, mempertajam intuisi kita agar siap untuk menerima hidayah. Apa hidayah itu? Khawatir ilahiyah, limpahan direct illumination from Allah. Itu artinya secara umum namanya hidayah, tapi yang paling penting sebenarnya kalau mau kita fokus betul, itu namanya ilham. Ilham bisa kita tingkatkan menjadi kashful ghaib, terbukanya, tersingkapnya hijab. Kita tingkatkan lagi, nanti ujung-ujungnya ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Ini dimulai dari latihan puasa sebagai latihan, akan mencapai puncaknya ma'rifat kepada Allah. Nah, di antara orang yang hatinya zikir kepada Allah, sifatnya tenang, tidak kagetan, tidak gugup, tidak panik menghadapi apapun. Kenapa? Karena kita punya keyakinan kullun min indillah. Ada corona, kita tenang, nggak panik, nggak gugup, nggak berlebihan rasa takut. Kenapa? Kita yakin datang dari Allah, maka yang bisa mengatasi pun Allah, itu Allah sendiri. Kita serahkan semuanya by design dari Allah. Semua yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kehendak Allah, masyiatihi wa qadaihi wa iradatihi. Semua dari takdir Allah semua yang terjadi ini. Nah, tapi kita pun harus berpegang dengan ikhtiar, upaya. Kita disiplin, kebersihan, kita jaga imun kita jaga kesehatan, dan mereka ikhtiar. Ikhtiar itu sendiri perintah Allah. Ikhtiar juga perintah Allah. Tapi tawakal di hati juga, itulah kelebihan iman seorang yang beriman. Jadi, di samping kita ikhtiar, kita berusaha, kita hati-hati, kita hatinya tetap percaya kepada Allah. Ini tandanya orang yang sudah memiliki halawatul iman, indahnya iman. Kita yakin Allah akan menghilangkan penyakit ini. Nanti kita yakin Allah pun akan menunjukkan kepada para cendekiawan, para peneliti, akan menemukan vaksinnya, akan menemukan obatnya. Ini termasuk alamal insana ma lam ya'lam. Ternyata ada sesuatu yang kita bodoh ya. Tahu-tahu tiba-tiba ada virus corona. Tadinya kita seperti nggak tahu apa-apa kan, seperti nggak ada apa-apa kan. Tiba-tiba, ada virus corona. Ini salah satu pelajaran dari Allah agar kita tahu masih ada hal-hal yang banyak yang kita masih bodoh, kita masih tidak mengetahui. Diuji dengan corona, manusia semua kelabakan, jempalitan, bagaimana usahanya mengatasi. Itu artinya alamal insana ma lam ya'lam. Masa lalu ada HIV/AIDS, alhamdulillah sudah ditemukan obatnya, temukan penangkalnya. Pak, coba lagi dengan ujian corona ini, ada lagi yang MERS. Coba itu semua untuk mendorong manusia agar selalu cerdas, berpikir, memahami sunnatullah, memahami desain Allah. Kalau kamu begini, akibatnya ini, maka jalan keluarnya begini. Inna likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Setiap sesuatu yang terjadi pasti ada musababnya, ada sebab musababnya. Nanti ada jalan keluarnya. Itu semua sudah by design, namanya sunnatullah. Tapi jangan sombong. Jangan kemudian saya tidak takut corona. Ayo jangan takut corona. Kita terus melakukan pengajian rame-rame. Kita jangan percaya itu akan ada penularan. Kita tawakal pada Allah. Itu namanya sombong. Kalau dikatakan seperti itu namanya sombong. Sepertinya mengatakan saya orang baik, saya orang soleh, saya orang istimewa, maka saya nggak akan kena corona. Sombong. Harusnya dalam hati saja. Saya tidak takut corona. Dalam hati, saya tidak takut corona. Yakin Allah akan menyelamatkan kita semua. Karena kita orang baik-baik, orang beribadah lah. Orang yang bertakwa pada Allah. Insya Allah akan dilindungi dari corona. Dalam hati. Itu tanda orang yang imannya kuat. Tapi kalau dipidatokan, saya tidak takut corona. Itu takabur itu, sombong itu. Karena menganggap dirinya orang hebat, orang istimewa. Maka saya nggak takut corona. Sombong itu. Sebaiknya simpan dalam hati. Hati kita tidak takut corona. Tawakal pada Allah. Itu termasuk salah satu tanda halawatul iman.
Di sini pentingnya kita beriman, pentingnya kita berkarakter, pentingnya kita bertakwa kepada Allah, hadir selalu bersama Allah, atau sadar bahwa Allah sudah hadir bersama kita. Banyak sekali orang salah menerjemahkan bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhan nas ittaqullah, takutlah pada Allah. Bukan takut, takwa itu. Takut itu bukan takut. Bahasa Arabnya maknanya bukan takut. Kalau ikhsyallah itu berarti takut. Khosya yakhsha atau khofa ya khofu takut. Kalau takwa waqa yaqi wiqayatan, menjaga diri agar kita hubungan selalu dengan Allah dengan baik. Menjaga dengan hubungan dengan Allah itu namanya bertakwa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, hidup di era sekarang ini, era yang sangat maliun bil fitnah wal mihnah. Kita hidup di tengah-tengah era yang penuh dengan fitnah dan mihnah. Dulu saya waktu masih kecil, kalau ingin nonton bioskop, harus berangkat ke kota Cirebon 20 km. Berapa itu ongkos mobilnya? Dan cari waktu yang senggang. Dulu ketika kita akan nonton, harus pergi jauh. Itu pun sembunyi-sembunyi takut pada orang tua. Sekarang, ya Allah, hanya melalui dengan HP yang bisa kita bawa kemana-mana, mau cari apa di situ ada. Memang bisa dijadikan hal yang positif. Ada Google, ada berita yang positif, tapi yang mungkarat juga sangat banyak di situ. Oleh karena itu, di era sekarang ini justru lebih membutuhkan ajaran tasawuf tadi, tazkiyatun nafas, lebih kita butuhkan daripada masa lalu sebelum ada HP, sebelum ada WhatsApp, sebelum ada YouTube, sebelum ada Google. Lebih kita butuhkan sekarang pendidikan karakter ini. Semua manusia, termasuk saya, mempunyai hawa nafsu. Ini anugerah dari Allah. Hawa nafsu ini ada dua. Ghadabiyah, amarah, egois, ambisius, namanya ghadabiyah. Saya harus menang. Saya harus jadi ketua PBNU, saya harus jadi gubernur, saya harus jadi rektor. Itu namanya hawa nafsu ghadabiyah. Tapi kalau nafsu ini kita manage dengan baik, saya ingin jadi ketua PBNU. Niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, itu qamardotillah, maka hawa nafsu ghadabiyah ganti namanya himmah, cita-cita. Nabi Muhammad mempunyai cita-cita, saya harus menang menyebarkan Islam ini. Begitu pula Khulafaur Rasyidun, begitu pula Wali 9, begitu pula Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU, saya harus berhasil, harus menang. Itu himmah, niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Tapi datang dari memang namanya nafsu ghadabiyah. Tapi kalau dengan saya harus menang dengan cara apapun, saya harus berkuasa harus dengan cara apapun, itu namanya nafsu ghadabiyah itu. Kalau dengan cara yang baik, tujuan baik, niat baik, namanya himmah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammad itu himmahnya besar, orang himmahnya besar, tidak mau kalah. Wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti. Saya harus menang. Gitu. Itu namanya himmahnya besar namanya. Lahir dari nafsu ghadabiyah, tapi yang sudah dimanage menjadi himmah. Nah, kalau nafsu syahwatiyah, saya harus kaya, saya harus banyak duit, harta melimpah, berlimpah, harus nyaman, mewah hidupnya. Namanya nafsu syahwatiyah, hedonis. Tapi kalau kita manage, niatnya baik, saya harus kaya, niat yang baik, cara cari kekayaannya baik, tujuannya baik, maka nafsu syahwatiyah ganti namanya azimah, bukan lagi tamak rakus, namanya azimah. Sahabat Utsman kaya raya, pernah mensodakohkan logistik yang baru datang dari Syam, dagangannya itu sebanyak 700 onta, disedekahkan semuanya. Sa'ad bin Abi Waqqas kaya raya, pernah mau wakaf semua hartanya, oleh Nabi dilarang sepertiga saja, karena sepertiga hartamu itu banyak. Kalau sepertiga harta kita kan paling 3 juta paling. Nah, kalau sepertiga hartanya Sa'ad bin Abi Waqqas banyak. Syekh Abdul Qadir Jilani kaya, waliullah dari Baghdad itu suatu ketika ziarah ke Mesir, ziarah kepada Imam Syafi'i di Kairo sana, di Fustat namanya. Melihat kanan kirinya masyarakat miskin,
Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar. Sampai sekarang sekarang tempatnya rusun orang fakir miskin di situ, masih ada tulisan besar Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah, kaya, dermawan. Demikian pula Syekh Abil Hasan Asyadili yang punya Hizb Nasr, Hizb Bahar itu juga kaya itu. Rumahnya baik, pakaiannya baik, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, pembantunya 16 orang pembantunya itu, minyak wanginya harum. Itu seorang ulama, waliullah besar, wali besar, tapi penampilannya keren. Apa? Karena untuk menjaga martabatnya. Tapi dihasilkan dengan benar, dihasilkan dengan baik. Itu namanya azimah. Maka martabatnya kita orang Islam, terutama orang NU terutama, tergantung himmah dan azimahnya. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Kemuliaan, makarim, kemuliaan, harga diri, harga umat, harga NU ini tergantung azimahnya. Azimah kita besar, insya Allah kita akan dihormati orang lain. Saya harus kaya, tapi niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Saya jadi konglomerat. Quran mengatakan, walaqad katabna fiz zaburi annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini dengan seluruh kekayaannya, ada emas, ada berlian, batu bara, fosfat, apalagi mining, gas, oil, sebenarnya sudah saya siapkan untuk siapa? Ibadiyas salihun, untuk hamba-hambaku yang soleh. Jadi kita orang solehnya harus kaya sebenarnya. Kita yang berhak mewarisi kekayaan alam ini. Kita yang sebenarnya harus kaya jadi konglomerat. Bukan mereka sebenarnya. Quran mengatakan demikian. Yarithu ibadiyas salihun. Yang berhak mewarisi, menikmati kekayaan alam ini, hamba-hambaku yang soleh. Nah, tapi apa? Karena kita kurang azimah. Nah ini, karena kita kurang azimah, maka kita nasibnya seperti sekarang ini. Yang kaya malah orang lain. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran lah, orang lain. Kita nggak usah sebut kelompok mana. Udah, bukan kita yang kaya. Kenapa? Kita tidak punya azimah. Itu pula kalau yang menang orang lain, kita selalu kalahan. Yang menang orang lain, kita tidak punya himmah. Kita kurang besar himmahnya, kita kalah. Kita tidak besar azimahnya, kita miskin. Maka himmah dan azimah harus kita bangun sesuai dengan aturan yang ada. Kalau nafsu ghadabiyah menjadi himmah, nafsu syahwatiyah menjadi azimah, maka nafsu ganti namanya nafsu mutmainnah. Nafsu yang happy, enjoy, tumakninah. Sekali sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, silakan, siap, sudah siap. Sekali sewaktu-waktu sekonyong-konyong tiba-tiba, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang mutmainnah, kembalilah kepada Allah, kembali kepada aku sini, masuk dalam hamba-Mu yang soleh, masuk dalam surgaku. Kita sudah siap itu semuanya. Karena itu nafsu kita sudah menjadi mutmainnah. Tidak lagi ghadabiyah, tidak lagi syahwatiyah, tapi sudah menjadi mutmainnah yang mendapatkan ridho Allah. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Kita meridho Allah, Allah pun meridhoi kita, kita pun mendapatkan sesuai dengan kehendak Allah. Itu barangkali pelajaran dari Ramadan yang sangat efektif, yang sangat tadhkir, sangat tajam, yang sangat berharga, tarbiyah ilahiyah agar kita menjadi umat yang bermartabat, umat yang punya harga diri, yang berkepribadian, punya karakter akhlakul karimah yang dijadikan sesuai dengan dihendaki oleh Allah dalam Al-Quran, menjadi ibadis salihin. Syukran, sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa dumtum fil khair barakati wan najah. Mudah-mudahan Anda sekalian mendapatkan kesuksesan dan keberkahan. Wa ya'khudh bi aydikum nafis salah wal khair. Dan Allah selalu memberikan petunjuk, mengambil tangan Anda semuanya ke jalan yang benar. Wa yahfadhukum min ahad wal afat wal amrad wal asqam wal balaya wal mihan wal fitan.